Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, kepercayaan umat. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, karya Erlina Zaki, diterbitkan oleh Zian Book. Bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Abu Ubaidah termasuk as-sabiquna awalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri-seri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun, saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap perperangan adalah Rasulullah SAW terluka. Maka setiap gerakan matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Mekah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat muslim, dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya, dia mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah, agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. 2 besi tercabut, bersamaan dengan tercabutnya pula 2 gigi depan Abu Ubaidah. Maka, banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari, ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah SAW. Mereka minta dikirimkan utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap mereka lah yang diutus. Namun, ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan.
Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk berperang. Suatu ketika, Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun, uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Suatu waktu, terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya. "Kembalilah ke Madinah, aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun, Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu dia menolak perintah. "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku meminta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematiannya sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'adz bin Jabal. Adik-adikku yang soleh-soleha, yuk kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu contoh sikap tanggung jawab dan setia kawannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sangat sulit. Itulah dia kisah Abu Ubaidah bin al-Jarrah, kepercayaan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat itu adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dia adalah orang yang sangat memperhatikan keselamatan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup. Setiap kali terjadi peperangan, Abu Ubaidah tak pernah bisa meninggalkan Rasulullah sendirian. Saat pipi beliau terkena besi, Abu Ubaidah mencabutnya dengan 2 gigi gerahmnya agar Rasulullah tidak kesakitan. Akhirnya giginya pun ompong di depan. Masya Allah kan, keren sekali. Kisah-kisah dalam buku ini mengandung penanaman nilai-nilai yang baik. Yang pertama adalah cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Pemberani, lemah lembut, dermawan, menempati janji, sabar, suka menolong, teguh hati, menjaga amanah, dan suka belajar. Semoga yang membaca dan mendengarkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin.